Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sejarah puasa. Mungkin di antara Anda belum mengetahui bahwa syariat puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau dari surga ke alam dunia yang fana ini, beliau melaksanakan ibadah siyam. Demikian pula Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul dan umat-umat mereka juga melaksanakan ibadah siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan siyam. Supaya apa? Umat ini mereka tidak merasa sendirian ketika melaksanakan ibadah siyam. Oh, ternyata sebelum mereka pun sudah ada syariat ini, bahkan sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam. Dan yang dikenal sampai pada syariat kita juga adalah ibadah siyamnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini siyam yang terbaik, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kemudian saudara-saudaraku pemirsa rahimani wa rahimakumullah, apakah umat-umat seperti Yahudi Nasrani mereka juga dulu diperintahkan untuk siyam? Iya. Bahkan awalnya Allah mewajibkan ibadah siyam di bulan Ramadan kepada Yahudi, kepada Nasrani, ahlul kitab ini. Namun orang-orang Yahudi mereka mengganti syariat puasa di bulan Ramadan. Mereka mewajibkan puasa pada hari Asyura. Kemudian orang-orang Nasara tadinya mereka juga melaksanakan ibadah siyam di bulan Ramadan, tapi kemudian mereka geser, mereka tambah sendiri, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka berpuasa sesuai dengan keinginan dari tokoh-tokoh mereka. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merubah syariat siyam di bulan Ramadan. Walhamdulillah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan dengan ibadah di bulan Ramadan, siyam di bulan Ramadan. Pada awalnya ada 3 marhalah diwajibkannya ibadah siyam pada umat Islam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Ini juga puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Juga dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah di tahun pertama Hijriyah diwajibkan ibadah puasa Asyura. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Nabi mengetahui bahwa orang-orang Yahudi mereka juga puasa Asyura. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah siyam di bulan Ramadan. Pada tahun kedua Hijriyah, puasa Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin. Sedangkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram dijadikan sebagai puasa sunnah. Siapa yang mau silahkan puasa, siapa yang mau silahkan berbuka. Dan untuk menyelisih kaum Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah sehari sebelum tanggal 10, yakni tanggal 9. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur panjang, tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa tanggal 9 Asyura. Ini yang pertama, marhalah yang pertama diwajibkan puasa Asyura. Kemudian yang kedua diwajibkan
ibadah siam bulan Ramadan, tapi awalnya ini pun juga dua marhalah. Awalnya ada pilihan antara membayar fidyah atau berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang berat melaksanakan ibadah puasa diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfidyah berupa makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala melihat kaum muslimin imannya semakin kuat dan lain sebagainya, memang seperti itulah tahap-tahap syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta diwajibkan, diharuskan dengan sesuatu kewajiban tanpa ada pembekalan yang sebelumnya. Maka setelah dirasa kaum muslimin mereka mampu kuat untuk menjalankan ibadah siam, karena ibadah siam itu ibadah yang berat, meninggalkan syahwat makan, minum, ya, dan syahwat-syahwat yang lainnya selama bulan Ramadan, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini suatu yang berat, makanya awalnya diberi pilihan, kemudian yang selanjutnya diwajibkan atas setiap muslim yang balik, berakal, tinggal di rumah tidak dalam keadaan safar. Faman syahida minkum syahr falyasum. Siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.